Pemilik-pemilik ilmu itu mulai sedikit. Ahli ilmu, ulama, pakar di bidangnya mulai sedikit. Tapi Allah nggak ngambil ilmunya langsung. Bukan tafsirnya diambil sehingga tidak ada tafsir lagi. Bukan hadisnya diambil sehingga tidak ada hadis lagi. Tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi ulamanya mulai wafat satu-satu. Pakar tafsir meninggal. Pakar hadis meninggal. Pakar fikih meninggal. Sehingga yang tersisa tinggal sedikit. Yang banyak siapa? Hatta idza lam yubqi alima, sampai nanti kalau sudah semakin sedikit dan di beberapa daerah sudah tidak ada lagi yang alim, tiba-tiba yang datang orang yang tidak kompeten. Dan banyak bergelar ustaz. Ustaz, tapi tidak punya kepakaran. Fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Maka yang paling celaka itu, kata Nabi, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Mulailah orang-orang yang tidak punya kompetensi tadi ternyata jadi sandaran manusia. Orang kebanyakan kok tiba-tiba belajarnya ke situ. Tidak punya latar belakang, tidak tahu cara merumuskan persoalan fikih. Ini dalilnya begini, merumuskannya seperti ini. Inilah hasilnya seperti ini. Tidak pernah belajar. Jurusannya tidak linear, tidak nyambung. Tapi tiba-tiba jadi ustaz. Tiba-tiba mengajar. Maka yang terjadi apa? Ketika ditanya dia memberikan jawaban seakan memberikan fatwa, fadallu, jawabannya menyesatkan, fa'adallu, yang mendengar pun tersesat. Itulah yang melahirkan kegaduhan, saling mencela, saling merendahkan. Yang berbahaya, pembantu melahirkan tuannya. Murid bisa ngoreksi gurunya. Kalau muridnya pintar tidak ada masalah. Murid yang baru hijrah, murid yang baru belajar, baca Quran pun belum fasih, tiba-tiba bisa membid'ahkan orang yang sudah belajar dan mengajar, yang punya sertifikat, yang punya sanad. Antalidal amatu rabbataha wa antara al-hufatal aratal alata wi'a sya'i yatatawaluna fil bunyan. Yang kedua itu ada penggembala di hamparan ladang yang luas, telanjang kaki, bisa lomba-lomba meninggikan bangunan. Ini majas, kiasan, bahwa dalam satu daerah yang gersang, yang umumnya tidak ada bangunan tinggi, sekarang sudah mulai banyak berlomba meninggikan bangunan, lomba membangun. Ada lagi yang menafsirkan begini, ada yang menafsirkan di dunia sudah mulai berkembang, konsentrasinya fokus kepada materi. Kumpulkan materi, rumah bangun megah-megah, masjid dibangunkan megah-megah tapi isinya kosong. Semua berlomba untuk mendapatkan kumpulan materi-materi. Yang penting kaya, tidak peduli bagaimana mendapatkan kekayaan itu. Sehingga Nabi menyebutkan akan tiba masanya, ketika itu tiba, umat Islamnya dijangkiti penyakit wahn. Sahabat bertanya, wa wal wahnu ya Rasulullah, apa itu wahn? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Manusianya terlalu cinta dengan dunia dan tidak siap untuk wafat, berlomba untuk hidup. Sehingga dalam suasana itu umat Islam diombang-ambingkan. Kata sahabat, amin qillatin bina yauma idzin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah umat Islam pada saat itu sedikit? Kata Nabi, tidak. Bal antum yauma idzin katsir. Atau kama qala, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Ka ghutha'is sail. Tapi kalian itu seperti buih di lautan, diombang-ambingkan. Ya, diombang-ambingkan sehingga mudah sekali dipecah, diadu domba. Tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwikum wa yuj'alu fi qulubikumul wahn. Sehingga orang-orang mudah mengkotak-kotakan umat Islam. Diadu domba, Palestina dihancurkan, orang Islamnya cuma keluar, ya protes, tidak bisa apa-apa, nangis, selesai, hancur lagi, habis lagi, sibuk di dalamnya dengan saling mencela, sibuk merendahkan, sibuk menjatuhkan. Itulah wahn. Itu tandanya ada penyakit sosial yang merebak di kalangan umat Islam. Silahkan ditanyakan sampai Jumat ini, apakah kita sudah tiba di era itu? Yang paling dahsyat, hadis Nabi mengatakan, au kama qala, akan tiba masa di mana saat itu terjadi percepatan digitalisasi. Tandanya taqarubul aswaq. Au kama qala taqarubul aswaq, pasar mudah diakses, saling berdekatan. Dulu berangkat pakai motor, ojek, sekarang klik datang. Kemudian taqarubuz zaman, waktunya cepat sekali. Setahun kayak sebulan. Kayaknya baru kelas 1, sekarang sudah kelas 5. Cepat.
Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak sekilatan. Tapi di masa itu ketika terjadi, Nabi mengatakan, yantashirul kadzib tantashirul fitan. Fitnahnya makin menyebar, manipulasi dan dusta semakin tidak bisa dikendalikan. Banyak. Kita hadir, sekarang tanyakan sampai Jumat itu. Apakah di era ini kita hadir? Adakah sekarang perbuatan anak mulai durhaka banyak pada orang tua? Adakah sekarang murid yang sudah mulai merasa hebat? Baru bisa baca 1, 2 dan tahu terjemahan, sudah mengomentari orang, menjelekkan, menjatuhkan. Bahkan tidak punya kepakaran di bidangnya, guru-gurunya sudah tidak bersertifikasi dengan baik. Sanad sudah tidak mengecil tapi jadi tumpuan di kalangan masyarakat. Orang berlomba mencari dunia, menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Banyak hoaxnya, banyak gibahnya, banyak fitnahnya. Kalau sudah kita ada di era itu dan merasakan itu, bagaimana solusinya? Kembali ke hadis awal, perkuat Islam kita. Perkuat Islam kita. Karena hadisnya mengatakan Islam, iman, ihsan. Satu paket itu. Perkuat Islamnya lagi. Coba cek syahadatnya lagi. Karena ada orang paginya mukmin, sorenya bisa kufur. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Artinya ada masa mudah sekali orang murtad. Ketemu pasangan tiba-tiba ikut pindah agama. Orang Ramadan itu dapat hidayah. Perempuan yang tidak berjilbab berjilbab. Ini Ramadan lepas jilbab. Mudah sekali. Di era seperti itu tanyakan syahadatnya lagi. Kenal Allah tidak? Belajar lagi kenali. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenal Rasulullah tidak? Belajar sirah lagi. Salat jaga. Salat jaga. Wa tuqimas shalah. Karena manfaat salat tanha 'anil fahsya wal munkar. Ada era di mana fahsya dan munkar tak terkendali yang tadi disebutkan oleh khatib. Maka jaga salat. Kalau sudah mampu berzakat. Latihan puasa supaya mengendalikan nafsu, karena ada era nafsu itu sulit dikendalikan. Kejar untuk kehidupan kita hari esok. Yakini kita akan berpulang. Kalau maksiat, bayangkan kita akan wafat. Rukun Islam. Kuatkan dengan rukun iman. Kenali Allah, kenali malaikat. Malaikat ada yang catat. Kalau mau bohong, ingat dicatat. Kalau mau korupsi, ingat dicatat. Kenali dari semua itu pedoman hidup di kitab. Kenali Nabi Muhammad SAW. Belajar sampai qada dan qadar yang ke-6. Yang terakhir, niatkan semua kegiatan kita ibadah karena Allah dan rasakan selalu Allah mengawasi kita. Kalau sudah begitu, insya Allah aman. Keluar dari Jumatan, gak akan tertukar sendal. Karena saat mau dipakai, kita sadar Allah mengawasi kita. Di kantor gak akan mau korupsi, sebab ketika akan tergerak, Allah mengawasi kita. Itulah intinya. Kalau itu sudah kita kerjakan, iman, Islam, dan ihsan, aman kita di situasi fitnah manapun. Belajar yang banyak supaya mengerti dan tambah wawasan. Tawadhu kita hadirkan dan sibukkan untuk mengevaluasi diri kita. Karena akan terjadi orang ibadah itu bukan memperbaiki diri, tapi sibuk mengoreksi ibadah orang lain sehingga lupa dengan keadaan dirinya. Ini yang paling berbahaya. Khatib tutup.